Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Teddy di Kabeki Channel. Saat ini saya lagi bersama dengan keponakan saya. Silahkan perkenalkan. Halo, sore. Nama saya Dedang Priyatanur Hamzah, asal Bandung. Saya dari channel Dafrina TV Channel. Eh, Baik, namanya tadi siapa? Dadang Dadang Priyatanur Priyatna Hamzah. ya. Oke, saya manggilnya Dadang aja ya. Boleh, Om. Nyantai aja kita ya. Iya. Ngobrol-ngobrol nyantai. Dadang, awal sebelum ini latar belakang pendidikan apa boleh diceritakan? Oke, latar belakang pendidikan saya diploma jurusan teknik sipil di Polban, Ya. kampusnya. Oke. Saat ini profesi sebagai? Sekarang profesinya malah tidak sesuai dengan disiplin ilmu saya. Sekarang saya marketing posisinya, Pak. Oh gitu. Boleh disebutkan? Di marketing di Daihatsu. Oke. Selama ini mungkin udah berapa lama menjalani profesi sebagai Marketing. marketing ya? Saya mulai di dunia marketing itu di tahun 2000, kurang lebih tahun 2010 di bulan Maret atau April. Ya. Berarti hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. 2020 ini udah 10 Oh, tahun. 10 tahun berarti. Oh, udah 10 tahun lebih berarti. Ya, oke. Prestasi apa yang mungkin sudah pernah diraih dari perusahaan yang sedang yang dijalani saat ini? Prestasi yang sudah diraih di perusahaan saat ini, dulu saya menimba karir kurang lebih menjadi sales itu sekitar 3,5 tahun, Om. Oke. 3,5 tahun naik profesi, naik jabatan sebagai supervisor marketing. Oke. Nah, dari situ mulai perubahan kehidupan secara ekonomi mulai naik. Ya. Jadi walaupun latar belakang pendidikan berbeda, namun tidak menutup kemungkinan untuk saat ini bisa berprestasi ya, di mana Dadang ini bekerja. Boleh diceritakan sebagai marketing apa hambatan atau tantangannya sebagai marketing untuk bisa meraih prestasi seperti sekarang ini? Sebetulnya musuh terbesar marketing itu semua diri sendiri ya, Om. Diri sendiri kita kadang ketika kita mau melangkah untuk maju itu ada hambatan untuk santai, malas-malesan gitu kan, ngopi atau gimana lah sama teman-teman ya. Intinya harus mau ngelawan diri sendiri, Om. Gitu. Gitu. Ya. Tantangan terberat berarti datangnya pada diri sendiri. Dari diri sendiri Ya, ya. tapi untuk itu bagaimana tip atau solusinya Dadang mengatasi hal itu? Solusinya buat mengatasi atau melawan diri sendiri, kalau saya pribadi, Om ya, fokus sama impian, jangan biarin impian itu hilang atau jangan biarkan impian itu menurut orang ya nonsen, nggak mungkin gitu. Ya terus kita harus jaga impian kita aja. Gitu ya. Jadi yang terpenting impian itu yang Iya. jadi motivasi ya Motivasi pada saya diri pribadi. kita untuk mencapai apa yang jadi impian kita Iya. gitu ya. Boleh diceritakan mungkin review dari apa yang saat ini dijalani, rutinitas atau mungkin dari produknya sendiri, silahkan. Oke, rutinitas sehari-hari saya saat ini kan bergerak di marketing Daihatsu ya. Jadi lebih ke memasarkan produk Daihatsu, terutama produk-produk Astra Daihatsu sendiri. Kemudian kalau untuk activity yang lain, saya sekarang bergabung di Ekopedia juga, Om. Kebetulan saya punya channel YouTube juga, Dafrina dan tadi ya. sudah tergabung di komunitas Ekopedia. Jadi tujuan saya bergabung di Ekopedia ini, selain saya pengen mengembangkan channel YouTube saya pun pengen bisa ngebantu pemasaran penjualan mobil saya dari YouTube gitu. Nah, gitu. Ya, itu sangat bagus sekali karena memang komunitas Empopedia ini kan salah satunya adalah menunjang para UMKM Betul. atau para profesi apapun di belakangnya itu untuk menaikkan kinerja dari usaha atau bisnis yang kita Betul, jalani betul. saat ini gitu. Jadi tidak salah kalau Dadang selain membangun channelnya yaitu tadi Dafrina Dafrina. Channel ya, Dafrina Dafrina Channel atau TV? channel. Dafrina TV channel. Oh ya, Dafrina TV Channel tadi
satu, selain YouTube-nya nanti berkembang, juga usahanya sekarang di bidang pemasaran Marketing. Daihatsu ya. Itu insya Allah karena komunitas kita juga sangat luar biasa jumlahnya nanti, terutama animo masyarakat untuk membangun kerajaan YouTube sekarang sangat luar biasa. Tapi yang motivasi yang paling utama menurut Dadang sendiri, kenapa harus bergabung Epopedia? Saya cerita dulu latar belakangnya ya Om ya. Ya. Dulu saya memandang YouTuber itu memandang sebelah mata, jadi saya tidak melihat peluangnya seperti sekarang Om. Dulu saya belum menyadari bahwa YouTube itu peluangnya sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kenapa saya menjalankan YouTube dan bergabung di komunitas Epopedia, saya sangat sadar dan menyadari sekali pekerjaan saya ini ada risiko untuk di PHK Om. Ya, jadi saya siapkan melalui channel YouTube ini buat masa tua saya agar ya minimal dapat pensiun dari YouTube. Betul, sangat luar biasa pemikirannya ya. Good idea gitu. Soalnya kita ini bukan siapa-siapa ya, public figure juga bukan gitu ya, seorang artis juga bukan. Jadi untuk gabung di Epopedia terutama tadi untuk mempersiapkan masa pensiun, karena mungkin di tempat kerja sekarang nggak ada yang namanya dana pensiun ya. Nggak ada jaminan Om. Iya, nggak ada jaminan untuk itu ya. Jadi saat yang tepat gitu ya, timingnya untuk membangun kerajaan YouTube agar nanti bisa mewariskan ya, setidaknya dana pensiun buat diri kita sendiri, karena situasi kerja di zaman seperti sekarang ini yang nggak tahu nggak kondusif. nggak dari tipe-tipe produk yang Daihatsu punya itu seperti apa nih? Produk Daihatsu itu banyak Om, terutama backbone-nya Daihatsu itu ada Sigra, Ayla, Xenia, kemudian Terios. Yang paling jadi tulang punggung penjualan sekarang saat ini yang masa pandemi ini adalah Sigra dan Ayla. Gitu. Kenapa itu pangsa pasar yang paling besar di kelas itu? Ya, pangsa pasarnya paling besar karena mobilnya masih sangat terjangkau. Gitu. Mobil-mobil sekarang kan rata-rata udah di harga di atas 200 juta. Sigra sama Ayla masih ada yang di bawah harga 150 jutaan. Jadi sekelas city car ya itu ya, city car, betul. Gitu. Tapi kalau untuk tipe-tipe yang middle up itu ada juga. Middle up paling kalau untuk middle up sekarang maksudnya ke segmen Xenia sama Terios. Itu karena kan kalau dulu segmennya Xenia itu main harga di 100 sampai 142 jutaan. Jadi sekarang itu Xenia itu sudah naik kelas sebetulnya. Naik kelas karena dia sudah main di segmen di harga 200 sampai 250 jutaan. Di saat ini akhir tahun seperti ini, promo-promo apa yang diberikan sama Dadang untuk para customer? Jadi promo untuk tahun baru ini atau untuk Natal ini kita banyak promo dari perusahaan pribadi, perusahaan juga ada promo diskon yang lumayan besar. Kemudian ada hadiah-hadiah lain dan mungkin ada voucher servis. Oh gitu. Voucher servis selama berapa lama? Selama 3 tahun atau 50.000 km. Oh, jadi mana yang lebih cepat ya? Itu free jasanya. Jadi waktunya 3 tahun atau kilometernya? Ya, kilometer 50.000. Itu servis gratis? Gratis, free jasa. Oh gitu. Selain itu promo yang sangat spektakuler menjelang awal tahun ini apa tuh? Apa kemungkinan tanpa DP atau gimana gitu? Kalau untuk tanpa DP saat pandemi ini belum ada, karena memang si leasing sekarang untuk main di DP minim agak selektif banget ya. Jadi memang minimal main di DP 20% sampai 25%. Cuman dari saya pribadi biasanya kalau customer biasanya ada voucher khusus yang ditambahkan customer, misalkan voucher belanja 500.000 atau buat customer khusus. Oh gitu. Tambah dari pribadi saya. Jadi dari kocek Dadang sendiri ya, untuk berani mengeluarkan istilahnya semacam voucher belanja kayak gitu ya. Besarannya tergantung dari harga atau dari harga, semakin tinggi harga mobil semakin besar vouchernya. Cara pembayaran atau ingin kepemilikan dari mobil tersebut, berapa cara yang bisa ditempuh, misalnya dengan cara kredit atau misalnya seperti apa? Ada beberapa cara untuk sahabat Daihatsu mendapatkan mobil. Yang pertama bisa cara cash, atau yang kedua dengan cara kredit.
Ada pun cara yang ketiga sekarang yang lagi tren, mungkin beberapa perusahaan mengadakan fasilitas COP untuk karyawannya. Jadi COP itu ke perusahaan kami membeli cash, Ya. nah si karyawan tersebut tinggal menyicil kepada perusahaan. Itu fasilitas buat karyawan atau boleh Iya, customer yang biasanya itu free buat karyawan. oh gitu, ya, seperti itu ya. Terus ide-ide apa yang mungkin ya Dadang lakukan untuk target ya, pastinya kan ada target Iya. akhir tahun gitu ya. Ide-ide apa yang mungkin Dadang lakukan untuk mencapai target tersebut? Oke, saat ini sekarang berbeda dengan zaman-zaman tahun 2014-2016 mungkin ya. 2016 kita masih bisa konvensional, kita canvassing atau Betul. face to face langsung menawarkan ke customer. Nah, Betul. masa-masa pandemi ini memang unik sebetulnya. Di saat kita mau bergerak ke lapangan, kita banyak pertimbangan akan ditolak oleh customer karena mungkin customer takut untuk menerima penawaran kita, brosur kita. Nah, jadi sekarang tuh lebih condong ke digital. Ke digital, misal ke Facebook Ads, penawaran email ke perusahaan-perusahaan, WhatsApp, blasting gitu. Terus di YouTube terutama. Oke. Berarti kalau gitu tidak salah ya, Dadang bergabung di Epopedia ini di sini kan komunitas digital ya, entrepreneur yang ingin sukses dengan berbasis digital gitu ya. Di saat pandemi ini mungkin sangat membantu buat Dadang untuk mempromosikan apa yang menjadi profesi Dadang saat ini, betul nggak? Sangat membantu banget karena saya berpikir apabila kita tidak mengikuti arus ya kita akan berkembang ya, akan tergilas, punah jadi. Ya. Jadi demikian pemirsa, bisa kita dengar penuturan dari ponakan saya Dadang, di mana beliau antisipasi untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, kalau menghadapi customer untuk langsung mungkin canvassing gitu ya agak sulit ya. Agak sulit, betul. Agak sulit. Jadi tidak salah beliau bergabung di komunitas Epopedia, di mana komunitas ini membentuk entrepreneur muda seperti Dadang ini untuk berkembang dengan berbasis digital. Mungkin ada yang pesan atau kesan yang mau disampaikan, Dang? Silakan. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, masa-masa pandemi ini memang sangat menguras energi, sangat menguras ketahanan, kesabaran kita. Ya, semoga teman-teman diberikan selalu sama Tuhan tingkat kesabaran yang tanpa batas, tingkat effort yang tanpa berkurang. Ya, semoga Tuhan kasih kemudahan dan kelancaran semua untuk kita. Amin. Ya, mungkin itu aja, Om. Ya, terima kasih Dadang dengan channelnya Dafrina TV Channel, dan saya dengan Teddy Kabuki Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kabuki Channel dan juga Dafrina TV Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.